warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua, para peserta pelatihan GIS Kesehatan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara proses layout di Quantum GIS. Nah, step pertama yang harus dilakukan adalah Bapak Ibu tinggal membuka saja Quantum GIS-nya. Nah, sini saya sudah membuka Quantum GIS-nya, kemudian saya akan melakukan proses layout. Jadi setiap hasil dari melakukan analisis, entah itu analisis buffering, kemudian analisis overlay, kemudian kernel density dan sebagainya. Nah, hasil akhir yang akan kita dapatkan adalah hasil layoutnya. Jadi untuk menampilkan hasil dari analisis ini, caranya adalah kita akan melakukan yang namanya proses layout. Oke, di sini saya menggunakan analisis overlay untuk proses layoutingnya. Nah, proses yang pertama atau step pertama yang harus kita lakukan adalah Bapak Ibu tinggal arahkan kursornya ke bagian project, kemudian pilih layout. Ya, atau bisa langsung Ctrl Ctrl+P. Oke, bisa seperti itu, atau bisa klik di bagian project kemudian pilih layout. Oke, sekali lagi Bapak Ibu bisa memilih Ctrl P. Nah, nanti akan muncul create print layout title. Di sini Bapak Ibu bisa mencontohkan atau bisa mengetik atau memberi judul peta rawan malaria, peta rawan katanya. Ini bebas saja untuk penamaan layoutnya. Oke, kemudian kita klik OK. Nanti akan muncul jendela baru, yaitu jendela dari proses layouting. Oke. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melakukan yang namanya mengganti page-nya sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya default saja, ini nggak saya apa-apakan, biarkan saja. Saya menggunakan size-nya A4, kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan portrait atau landscape ya. Sini saya menggunakan landscape saja. Oke, tahap yang pertama dalam proses layouting, sebenarnya untuk proses layouting adalah improvisasi dari Bapak Ibu semua. Mau modelnya seperti apa, atau bisa mengikuti ketentuan dari Badan Informasi Geospasial atau BG. Bagaimana tata cara atau skema dalam pembuatan layouting. Nah, ini saya akan mencontohkan. Yang pertama adalah kita buat dulu garis, arahkan kursornya ke bagian rectangle atau add shape. Ini bisa Bapak Ibu klik, kemudian pilih yang rectangle. Nah, proses ini kita akan membuat bingkainya atau garis tepinya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Oke. Ini sudah kita buat garis tepi terlebih dahulu. Nah, fungsi dari garis tepi ini adalah untuk agar terlihat lebih rapi ya petanya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu bisa menggunakan garis tepi atau tidak, itu ketentuan dari Bapak Ibu semuanya. Nah, karena di sini saya mencontohkan untuk hasilnya itu agar terlihat rapi, saya menggunakan garis tepi atau bingkai. Oke, kemudian tahap yang selanjutnya adalah kita akan memasukkan petanya. Nah, kalau kita lihat di layer atau table of content di bagian ini adalah peta dari wilayah Semarang, peta kerawanan malaria. Dari range-nya yang rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Nah, kalau sudah, kita akan masukkan petanya. Caranya adalah Bapak Ibu tinggal arahkan kursornya ke bagian add new map to the layout. Ini tinggal klik saja, klik kemudian arahkan ke sini. Ke sini, sisakan di bagian tepi kanannya untuk menambahkan informasi. Jadi tidak full seperti ini ya. Bapak Ibu bisa menggunakannya 1/6 atau 60% dari bingkai ini, dan sisanya digunakan untuk contohnya judul peta, orientasi, kemudian legenda, sumber, kemudian insert dan sebagainya. Nah, seperti ini. Nah, ini petanya sudah masuk. Nah, ini bisa geser agar terlihat lebih rapi. Nah, seperti ini. Nah,
Bapak Ibu kalau ingin memperbesar si petanya, ini kan petanya terlalu kecil. Nah, klik di bagian petanya, kemudian arahkan ke bagian item properties. Kalau seumpamanya item properties Bapak Ibu tidak ada atau tidak muncul di bagian kanan, arahkan kursor Bapak Ibu ke bagian atas, klik kanan, kemudian checklist yang memang dibutuhkan, contohnya atlas, kemudian guides panel, item properties panel, item panel, layout panel, kemudian undo store panel dan sebagainya. Di sini apabila Bapak Ibu membutuhkan salah satu dari item ini, tinggal di checklist saja. Contohnya saya tidak membutuhkan atlas panel, ini tinggal klik saja, maka otomatis akan hilang. Seperti itu. Oke. Kemudian kalau di sekiranya bagian layout atau bagian peta kurang besar, Bapak Ibu bisa merubah skalanya. Sekali lagi, skala semakin kecil maka ukuran peta akan semakin besar. Apabila skala semakin besar, otomatis ukuran peta atau ukuran petanya akan semakin kecil. Oke, di contoh saya akan mengubahnya menjadi 200. Oke, kita lihat perubahannya. Nah, ini akan besar seperti ini. Ya. Atau sekiranya masih terlihat kurang besar, oke, kita ubah lagi menjadi contohnya skalanya 160. Oke, 160. Kita ubah. Nah, akan besar seperti ini. Kemudian contohnya seperti ini nih. Nah, ini kan petanya terpotong akan garis tepi. Ini bisa kita geser. Cara gesernya adalah atau memindahkannya, ketik saja di move item content. Jadi klik move item contentnya, kemudian tinggal geser sesuai kebutuhan atau agar si petanya ini tidak terpotong oleh garis tepi. Oke, contohnya saya cukup ke sini, kemudian bisa klik lagi di bagian select atau move item. Nah, jadi kalau seumpamanya Bapak Ibu masih mengklik ini, otomatis tidak akan bisa menggeser, hanya bisa menggeser si bagian petanya saja. Oke, kalau sudah mengklik move item content, Bapak Ibu tinggal klik saja lagi yang select atau item move item, seperti itu. Tinggal diklik saja. Nah, kemudian seperti ini hasilnya. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu scroll ke bawah. Sekali lagi nih, Bapak Ibu kalau seumpamanya item propertiesnya tidak muncul, itu ditandakan Bapak Ibu tidak mengklik petanya. Oke, sekali lagi saya ingatkan, ketika Bapak Ibu ingin memproses atau menggunakan item properties yang ini, harus mengklik di bagian petanya seperti ini. Nah, kalau petanya sudah terseleksi seperti ini atau sudah terselect, maka otomatis di bagian item properties sudah bisa digunakan. Oke, tinggal kita scroll ke bawah, kemudian kita cari frame. Ya, sekali lagi kita scroll ke bawah, kemudian kita pilih frame seperti ini. Klik. Nah, otomatis di bagian petanya akan muncul garis tepi atau frame-nya. Kalau kita tidak klik seperti ini frame-nya, ini otomatis dia tidak punya frame atau garis tepi. Oke, kita klik lagi sekali, kemudian kita scroll ke bawah, kita pilih frame. Oke, lagi. Oke, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu tinggal memasukkan yang namanya garis longitude dan latitude, atau bisa disebut garis koordinat ya, Bapak Ibu semuanya. Oke, tinggal Bapak Ibu scroll sekali lagi nih. Kalau Bapak Ibu item property saya tidak muncul, kok item property saya beberapa fungsinya tidak muncul. Nah, itu disebabkan Bapak Ibu tidak mengklik si petanya. Klik petanya sekali. Kalau sudah terseleksi seperti ini, kemudian Bapak Ibu tinggal scroll saja ke bawah, kemudian cari grids. Nah, kalau seumpamanya grids itu tidak ada, Bapak Ibu mungkin laptopnya atau di Quantum GIS-nya adalah raster. Jadi kalau tidak ada grids, itu bisa pilih yang raster. Itu sama aja fungsinya. Oke, tinggal kita klik yang di bagian grid. Sekali lagi nih, klik yang arah kecil panah ini. Klik sekali, kemudian scroll ke bawah, pilih yang tanda plus. Oke, add a new grid. Nah, tinggal klik sekali, kemudian pilih yang modify grids.
Oke, nanti akan muncul seperti ini. Nah, entah itu intervalnya, offsetnya, kemudian line style-nya. Nah, di sini saya akan memasukkan intervalnya adalah 0,08. Sebentar, saya cek di. Oke. Di sini saya masukkan terlalu besar. Di sini kayak coordinate extensionnya bisa diubah dulu menjadi WGS 84. Nah, seperti ini. Kita ubah dulu koordinat sistemnya jadi WGS. Sekali lagi kita cek koordinat sistemnya, kita ubah, kita ubah menjadi WGS 84. Oke, seperti ini. Kemudian move-nya kita bisa ubah menjadi 8 seperti itu. Kemudian kita tambahkan lagi Y-nya 8 juga. Oke, untuk map unitnya ini bisa menggunakan map unit saja, atau Bapak Ibu bisa menggunakan feet, segment wide, kemudian milimeter, sentimeter, dan sebagainya. Oke, koordinat sistemnya sudah kita ubah menjadi WGS 84, IPSG 4326. Nah, ini untuk offsetnya Bapak Ibu bisa biarkan saja. Kemudian untuk line-nya, ini line-nya bisa Bapak Ibu kalau memang sekiranya tidak diperlukan garisnya, itu bisa ditransparanin seperti ini. Sini saya mencontohkan menggunakan line saja. Oke, untuk band mode-nya sudah biarkan saja. Kemudian untuk frame-nya Bapak Ibu bisa menggunakan yang zebra seperti ini, atau tick seperti ini, atau juga bisa menggunakan line border bebas. Untuk layout, Bapak Ibu bisa mengimprovisasi bagaimana penampilan hasil dari layoutnya. Oke, kalau sudah menemukan interval dengan intervalnya dengan interval X, kemudian koordinat sistemnya sudah diubah menjadi WGS 84, IPSG 4326. Kemudian Bapak Ibu bisa scroll ke bawah. Nah, di bagian scroll di bawah itu ada yang namanya draw koordinat. Ini tinggal kita klik, kemudian si koordinatnya akan muncul. Oke, ini untuk formatnya Bapak Ibu bisa menggunakan degree ini, atau bisa menggunakan desimal seperti ini, atau bisa menggunakan degree, minute, second with shuffle seperti ini, agar terlihat lebih panjang ya sebenarnya. Kalau kita zoom seperti ini, itu 110 derajat 28 menit 48 detik seperti itu. Oke, kalau sudah, kan ini kalau kita lihat keluar dari jalur atau yang seperti ini, nanti kalau hasil ekspor atau hasil akhirnya akan terpotong koordinatnya. Nah, caranya adalah kita akan melakukan yang namanya setting atau desainnya agar si koordinatnya tidak terpotong. Oke, di bagian left itu Bapak Ibu bisa memilih inside yang di dalam, di bagian left sebelah sini. Nah, kalau seumpamanya sekiranya terpotong atau koordinatnya itu tertutupi oleh garis, Bapak Ibu bisa memilih yang namanya vertical ascending, seperti ini, atau bisa memilih vertical descending seperti ini. Nah, pilih yang vertikal ini seperti ini. Nah, sama kemudian apabila Bapak Ibu ingin memasukkan yang di bagian right-nya, ini bisa pilih yang infrared. Nah, kemudian pilih yang vertikal seperti itu. Oke, scroll ke bawah, kita lihat seperti ini hasilnya. Kemudian di bagian ini Bapak Ibu bisa menggunakan mau di dalam atau di luar. Sekali lagi ini bisa di in, outside, atau kemudian ini juga bisa di outside juga sama. Jadi tidak di dalam dari, nah ini karena ini keluar, ini bisa kita kecilkan lagi. Oke, kalau sudah, ini kita klik lagi. Nah, ini sudah muncul ya Bapak Ibu semuanya.
Koordinatnya sudah muncul. Kemudian step selanjutnya adalah kita akan memberikan yang namanya judul, kemudian orientasinya apa, kemudian skalanya berapa. Oke, tahap pertama yang harus kita lakukan adalah kita buat dulu shape-nya atau add shape, bikin rectangle lagi di bagian sini sesuai dengan garis. Set seperti ini. Oke, contohnya seperti ini. Oke, ini sebenarnya bisa kita tinggikan lagi yang ini. Oke, bisa kita tarik lagi ke sini. Nah. Oke, kemudian tahap selanjutnya kita akan membuat yang namanya judul. Nah, ini Bapak Ibu sebenarnya bisa menggunakan yang namanya row seperti ini untuk membuat garis seperti ini. Bisa menggunakan garis ini, kemudian row-nya kita nonkan, nah, seperti ini, garis seperti ini, ya. Atau mau membuat kotak, saya secara pribadi lebih suka menggunakan kotak atau rectangle agar terlihat lebih rapih. Contoh seperti ini. Saya buat kotak di sini untuk menggunakan judulnya. Oke, judul seperti ini. Oke, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan row juga, bisa menggunakan rectangle juga bisa. Itu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu bagaimana improvisasinya. Nah, ini saya menggunakan rectangle saja. Kemudian saya akan memberikan judul. Tinggal klik saja di bagian teks, add a new label to the layout. Nah, tinggal klik saja, klik di bagian ini, pilih posisi yang memang dibutuhkan. Oke, kalau sudah, dia akan muncul seperti ini. Nah, Bapak Ibu tidak bisa memproses atau tidak bisa melakukan pengetikan di bagian sini, hanya bisa dilakukan di main properties atau di item properties. Di sini saya akan mengubah judulnya menjadi peta rawan malaria Kabupaten Semarang seperti ini. Oke, kemudian untuk fontnya Bapak Ibu bisa merubah, klik saja di bagian font, kemudian pilih sesuai kebutuhan Bapak Ibu mau seperti apa, seperti ini, kemudian pilih center atau middle dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini saya mencontohkan seperti ini, peta rawan malaria Kabupaten Semarang. Nah, seperti ini sudah. Oke, kalau sudah, kita akan menambahkan rectangle lagi. Oke, kita tambahkan rectangle lagi seperti ini. Oke, kemudian kalau sudah, kita tambahkan lagi teksnya atau kita tambahkan arah mata angin. Arah mata angin bisa ditambahkan di bagian sini. Kita klik saja di bagian sini. Nah, muncul. Atau ingin mencari image source yang lain. Nah, Bapak Ibu bisa mencarinya di galeri Bapak Ibu semuanya, atau bisa mencari di bagian item properties. Nah, ini sudah jadi ya untuk di bagian ininya. Kemudian kita juga bisa menambahkan skala, contohnya di sini saya nambahkan skala 1:160. Oke, seperti ini hanya contoh saja, Bapak Ibu bisa mengimprovisasinya. Kemudian kita juga bisa menambah skala batang seperti ini. Nah, kemudian untuk scale barnya bisa menggunakan meter. Kemudian ininya juga bisa diubah, ininya bisa diubah menjadi seperti ini, seperti ini, bebas sebenarnya. Oke, sudah kita masukkan seperti ini, hanya contoh saja. Kemudian kita scroll ke bawah, kita akan menambahkan yang namanya legenda. Kita buat lagi. Oke, kita buat layout ini untuk legendanya. Ini kita gunakan besar saja. Oke, kemudian kalau sudah membuat ini, kita masukkan di bagian legendanya.
di bagian legenda seperti ini yang merah kuning hijau. Bapak Ibu bisa mengklik ini, kemudian bisa klik di bagian sini. Oke, nanti akan muncul. Nah, sekiranya ini kok banyak banget ya, saya pengen menggunakan yang hasil akhirnya saja, yang dari rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Nah, intersection ini sampai sini saya nggak mau pakai nih. Nah, caranya Bapak Ibu tinggal scroll aja di bagian bawah, kemudian ada nih legend item. Di bagian legend item Bapak Ibu tinggal auto update-nya di uncheck list. Nah, kalau sekiranya sudah, nah ini tinggal dipilih. Contohnya ingin menghapus intersection, tinggal klik intersection, pilih yang ini. Nah, nanti akan otomatis terhapus. Sekali lagi, kalau memang tidak dibutuhkan ini bisa kita hapus. Nah, seperti ini. Seperti ini. Kita hapus, bisa hapus satu-satu. Oke, cukup. Nah, ini adalah hasil dari layoutnya atau hasil dari legendanya. Ini hanya kita hanya membutuhkan yang ini saja. Oke, sudah seperti ini. Oke, di sini juga kita bisa menambahkan teks. Contohnya di sini adalah legenda. Contoh saya menggunakan legenda. Kemudian fontnya bisa diubah sesuai dengan kebutuhan. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya. Nah ini untuk terlihat lebih bagus. Ini layernya kita kunci dulu. Nah, kita klik dulu peta yang Semarangnya, kemudian pilih yang lock layer. Kemudian lock style for layer. Jadi kita tidak akan merubah posisinya, warnanya dan sebagainya. Ini kita ini dulu. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan komponen selanjutnya dalam proses layout adalah insert. Nah, sama kita buka ini lagi. Kemudian kita buat lagi. Kita buat ini insert. Contohnya insertnya segini aja. Nah, insertnya kita akan masukkan terlebih dahulu peta Indonesia. Nah, ini kita masukkan dulu peta Indonesianya, atau bisa menggunakan base map yang lain ya. Sama caranya kita masukkan, kemudian pilih. Kita akan memasukkan peta kecamatan Indonesia. Nah, Indonesia, Bapak Ibu bisa menggunakan SHP kecamatan atau SHP yang lain. Kemudian kita klik open, kemudian kita klik add. Oke, muncul seperti ini. Nah, di sini seperti ini. Nah, kemudian untuk di bagian Indonesia kecamatannya bisa kita stylenya kita ubah menjadi putih saja atau no color. Seperti ini, Bapak. Kemudian kita balik lagi ke bagian layoutingnya. Nah. Oke. Nah, kemudian ini kan legendanya masih kurang satu nih ya. Ini bisa kita tambahkan. Oke, kita klik lagi di bagian legenda ini. Kemudian kita klik tambah saja. Nah, kita pilih mana yang mau kita masukkan. Oh, ternyata Indonesia yang kita masukkan nih. Indonesia. Tinggal klik OK, dia akan otomatis masuk. Seperti itu. Oke, kita masukkan insertnya. Sama caranya kita memasukkan insert seperti cara memasukkan peta Kabupaten Semarangnya atau rawan malaria. Tinggal add new map to layout, kemudian masukkan sebelah sini. Nah, seperti ini. Bisa seperti ini atau memang mau seperti ini. Nah, contohnya hanya kita klik saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal menambahkan rectangle lagi. Rectangle. Kemudian untuk stylenya kita bisa pilih no color. Seperti ini. Kemudian untuk untuk pewarnanya sebenarnya bisa kita pilih ya, seperti ini. Atau memang sekiranya ini tidak cocok, bisa menggunakan yang ini tadi, seperti yang tadi.
kita menampilkan si peta kabupatennya, tinggal klik saja. Nah, kemudian dia akan muncul otomatis seperti ini. Nah, oke, ini di bagian insert. Kemudian juga sebenarnya kita bisa memasukkan koordinatnya atau bisa memberikan frame seperti ini. Oke, kemudian kita akan menulis sumber. Nah, sumber sama tinggal kita buat lagi ininya. Sumber dan pembuat. Nah, seperti ini. Contohnya sumbernya saya mendapatkan ini dari sumbernya website Inna Geoportal, portal Indonesia seperti ini. Kemudian bisa kita scroll ke bawah seperti ini, kita geser ke bawah. Kemudian di sini juga kita bisa dibuat oleh kalau ini kita kasih sumber saja, Indonesia seperti ini. Sumbernya adalah Inna Geoportal Indonesia, atau juga bisa menggunakan Badan Informasi Geospasial. Nah, kemudian yang di bawahnya ini bisa kita tambahkan lagi rectangle-nya kita tambahkan. Nah, kita tambahkan lagi, kita akan tulis lagi di bawahnya, atau kita bisa menambahkan logo. Bapak Ibu bisa menggunakan logo universitas, kemudian instansi sekolah juga bisa. Nah, contohnya saya memasukkan logo dari UIN Jakarta ya, contohnya seperti ini. Kita klik, kemudian pilih image source-nya. Nah, contohnya saya menggunakan, Bapak Ibu bebas milih mau di mana foldernya atau filenya, atau Bapak Ibu juga bisa searching dulu ke Google, kemudian tinggal pilih logo yang memang dibutuhkan. Biasanya saya menggunakan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta seperti ini. Oke, kemudian saya juga bisa menambahkan, atau kita juga bisa menambahkan, contohnya nih, title-nya adalah UIN Jakarta. Kemudian di bawahnya juga bisa dinamakan Dani Ramadan contohnya seperti ini. Kemudian fontnya juga bisa diubah. Bapak Ibu bebas menggunakan atau mengaplikasikan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Seperti ini hanya contoh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa improvisasi atau sesuai dengan kebutuhan bagaimana untuk proses layoutingnya seperti ini. Oke, nah ini adalah hasil dari proses layouting. Nah, sudah selesai, kita sudah memasukkan koordinatnya, kemudian kita juga sudah menambahkan judul peta, orientasi itu arah mata angin, kemudian skalanya, legenda, kemudian insert, kita sudah menambahkan insert, kemudian sumbernya dari mana. Entah itu bisa dari website Inna Geoportal, kemudian Badan Informasi Geospasial, dan yang terakhir kita juga bisa menambahkan logo dari instansi atau dari kampus. Di sini saya menggunakan logo dari Universitas Islam Jakarta atau UIN. Kemudian di sini juga bisa menambahkan penamaan, contohnya Dani Ramadan, NIM-nya berapa, kemudian mungkin dari instansi apa, guru dan sebagainya. Oke, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu bisa langsung saja klik export. Nah, klik export, bisa pilih di bagian ini. Entah itu Bapak Ibu ingin menjadikannya sebagai JPEG atau bisa menggunakan atau hasilnya adalah PDF. Nah, caranya tinggal klik saja di bagian export, kemudian mau di mana nih penyimpanannya. Contohnya saya penyimpanan di sini, Tarawan. Klik saja di bagian sini, kemudian kita klik save. Nanti akan muncul informasi bahwasanya proses dari ekspornya sudah selesai. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu tinggal cari tadi nyimpannya di mana. Oke, ini di sini. Oke, hasilnya akan menjadi JPEG seperti ini.
Oke, itu saja untuk proses layouting. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.